Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Jagat Ramundito dari kelas KCBA. Ada Saya saya, juga. ada Anifan, sama ada Randy. Nah, kali ini kami akan memaparkan hasil pengerjaan kami. Di sini saya akan menjelaskan dulu eh, start skema dari pengerjaan kami. Di sini kami memiliki beberapa dimensi dan beberapa table fact. Yang pertama yaitu memiliki eh, dimensi fact salesperson performance, di mana di dalam table fact tersebut memiliki dua atribut, yaitu salesperson ID dan time ID, di mana itu menjadi primary key. Nah, lalu ada kuota juga. Lalu setelahnya itu ada fact namanya retail sales order. Di dalam retail sales order itu terdapat time ID, product ID, store ID, sales reason ID, dan territory ID. Nah, itu semua mengacu pada beberapa tabel dimensi. Yang pertama ada dimensi time isinya primary yang menjadi primary key yaitu ID. Lalu atributnya ada day, month, sama year. Lalu ada sales reason yaitu yang menjadi primary key yaitu ID, di mana dalam atributnya terdapat RAID, name, type. Lalu ada sales territory sama menjadi primary key-nya yaitu ID. Di dalamnya terdapat ref ID, name, country region code, sama group. Lalu yang terakhir di sini bukan terakhir sih. Jadi kayak ada table fact berikutnya yaitu table fact online sales order, di mana di online sales order itu isinya ada time ID, produk ID, territory, sales order line ID, sama customer. Nah, lalu nanti yang menjadi measure-nya yaitu bukan sama amount. Nah, lalu di sini ketambahan yang menjadi ada primary key product ID itu. Lalu yang sisi lagi-nya ada satu lagi table fact yaitu sales order sales reason. Nah, di sini maksudnya itu kita ada yang sales order line ID itu menjadi primary key dan menjadi foreign key dari sales order line. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai dari start skema ini. Di sini terdiri dari salah satu table fact yaitu adalah corporation sales order, di mana yang merupakan mengacu pada fact itu adalah count dan amount. Nah, di sini dalam dimensi corporation sales order dapat atribut yang juga sekaligus menjadi primary key dan foreign key. Yang pertama ada time ID, product ID, territory ID, dan corporation. Lalu di sini juga ada beberapa dimensi lainnya seperti ada salesperson, di mana salesperson ini memiliki primary key yaitu ID, lalu terdapat atribut lainnya seperti ref ID, name, sales last year, sama sales year, yaitu dia. Lalu selanjutnya ada dimensi customer, di mana terdapat atribut yaitu di mana ada primary key yaitu ID, lalu atribut lainnya seperti ref ID, name, total first year, ITD, lalu ada date first purchase, birth date, marital status, yearly income, gender, total children, number of children at home, education, occupation, homeowner flag, number cars owned, sama commute distance. Selanjutnya terdapat dimensi corporation, di mana di sini terdapat atribut seperti ID yang merupakan primary key, lalu ada name. Selanjutnya yang terakhir ada dimensi D yang merupakan primary key, lalu terdapat atribut lainnya seperti ref ID, name, annual sales, annual revenue, bank name, business type, year open, specialty, square feet, brands, internet, dan number employees. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Randy.
Jadi berikutnya itu adalah mapping dari data yang diperoleh. Jadi data yang diperoleh itu ada dua, yang dari additional data sama OLTP. Nah, di sini kami membuat staging untuk yang OLTP ini untuk memudahkan ketika mapping di talent. Nah, staging ini dibuat dari query join, kemudian dibuat view sendiri. Nah, itu sudah berbentuk fact yang sudah aggregated sama dimensi. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke data warehouse menggunakan talent. Tapi sebelum dimasukkan itu harus didefinisikan dulu tabel mana yang menjadi tujuan dari staging ke data warehouse. Nah, ini contoh dari uh, view. Nah, di sini memakai Adventure 2019, tapi setelah Restore 2017 jadi abaikan. Kemudian ini kami membuat view, ada customer, order and sales, ada product, detail sales, order line, dan sebagainya. Ini dibuat mirip dengan uh, mirip dengan tabel tujuan ke data warehouse. Jadi contoh dari yang customer itu adalah join dari customer, person, sama demographics. Kemudian dipilih dia yang merupakan online customer saja, karena hanya customer yang online itu yang memiliki demographics. Kemudian ada store. Store ini customer tapi dia mempunyai toko atau bisa dibilang adalah reseller. Nah, di sini juga sama, melakukan join, kemudian di select yang merupakan order yang bukan online. Nah, kemudian setelah membuat view ini, membuat skema data warehouse-nya sesuai dengan star schema. Mungkin ada sedikit perubahan seperti di fact-nya tadi ada yang kurang 15%. Nah, itu kemudian didefinisikan skemanya seperti ini. Kalau misalkan dia fact, berarti dia punya foreign key yang juga sekaligus primary key. Nah, kemudian setelah dibuat tabelnya, nanti bisa disambungkan melalui talent. Akan dijelaskan sama Hanifan. Ya. Dan selanjutnya adalah mengenai talent. Jadi untuk di awal setelah dilakukan tadi di SQL Server, lalu kita sambungkan database di SQL Server tersebut ke talent. Dengan di DB connection tersebut kita sambungkan. Di sini ada 3 database, ada dimension, ada fact, sama staging yang telah ditunjukkan tadi. Lalu hasil dari itu dapat dilihat di sini, ada beberapa customer, ada produk, salesperson. Nah, di sini bisa dilihat langsung saja coba di customer aja, Ren. Nah, di sini kita dapat dilihat dicoba di edit skema itu. Nah, di sini dapat terlihat isi dari tadi dari customer. Nah, di sini isinya hampir sama, bahkan sama persis dengan yang ada di start schema di awal tadi. Dan lalu coba klik OK, dan kita dari sini bisa dilakukan running juga. Kita lakukan run, dan di sini sudah terkoneksi dan sudah berhasil seperti itu. Mungkin ada tambahan, Ren? Ini masih proses. Mungkin bisa langsung lanjut ke yang lain. Nah, dilihat dari sini,
kan tadi ada beberapa fact, jadi di sini yang kami tampilkan adalah online sales fact. Nah, di sini ada customer, ada product dan sales territory, lalu ada time dan sales order line, dan di sini kita lakukan team maps dan yang nantinya akan dijadikan fact online sales di sini. Dan di sini terlihat isi dari online sales itu ada sales order line ID, ada time ID, product ID, territory ID, count atau hasil penjumlahan dari jumlah penjualan dan amount yang didapat seperti itu. Dan ini merupakan fact dari online sales, dan begitu juga ada di sales fact, ada di sales reason gitu. Dan ini sudah di running dan bisa terkoneksi semuanya. Seperti itu. Mungkin apakah ada tambahan atau sudah cukup? Untuk yang terakhir, untuk mengecek, nah ini dimensinya itu sudah masuk di database baru. Kami membuat dengan nama DW AdventureWorks, Data Warehouse AdventureWorks. Ini dibuat 2 skema, ada fact sama ada dimension. Nah ini tujuannya buat lebih mudah mengorganize tabelnya. Nah ini customernya sudah masuk, produk, sales order line. Ini kemudian fact-nya corporation sales, online sales, retail. Okay. Jadi jika mau nambahin ya Ren. Jadi jika dirangkum proses staging ini tadi intinya itu untuk mempermudah kita membuat dimensi ketika di talent seperti itu, dan agar lebih mudah untuk melakukan join di sana seperti itu. Gitu. Mungkin sekian dari kami. Ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.